Apa ya? Saya kurang tahu ya. Oh, itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa yang tidak pernah mendengar kata dongeng? Kata dongeng selalu dekat dengan kehidupan anak-anak, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dongeng diartikan sebagai cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Namun, dongeng memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan emosi intelektual seorang anak. Dongeng hidup jauh sebelum anak-anak mengenal teknologi, belum juga mengenal pendidikan di sekolah. Dongeng hidup ketika anak-anak belajar dari lingkungan yang penuh kesederhanaan. Dalam kesastraan Indonesia, dongeng adalah kekayaan yang berasal dari masa yang jauh sebelum Indonesia merdeka. Dongeng hidup pada masa sastra Melayu klasik, di mana masyarakat Indonesia masih bersifat tradisional. Dongeng bersifat komunal, di mana dongeng adalah milik bersama, milik masyarakat secara umum. Dongeng berisi kisah-kisah fiktif, imajinatif, yang syarat akan nilai-nilai moral. Cerita dalam dongeng tidak terikat oleh ruang dan waktu, disampaikan dengan bahasa yang sederhana, secara lisan dan turun-temurun. Kita baca sejarah yang ada ya. Jadi dongeng itu kalau menurut kajian antropologi budaya, itu tokohnya, penulis pengamannya itu Jananjaya, itu bahwa dongeng itu juga bagian dari folklore. Folklore itu ada cerita rakyat yang itu memang zaman dulu ada memang profesi-profesi pendongeng itu. Jadi misalnya ya, bulan purnama itu anak-anak, orang tua dan sebagainya itu pada berkumpul. Kemudian ada yang entah itu tetuanya, kepala sukunya atau apa, dia bercerita, yang memang pandai bercerita, diundang ke sana, kemudian dia berceritalah tentang kerajaan, tentang negeri antah berantah. Itu suka sekali anak zaman dulu itu, karena zaman dulu itu hiburan itu juga masih sangat terbatas, sehingga ketika ada bulan purnama dan sebagainya, ya diundangkanlah pendongeng. Karena kemudian ada peralihan yang dulu mungkin agraris ya, kemudian beralih ke industri, sehingga hubungan kemasyarakatan pun juga sudah ada pergeseran. Tapi budaya mendongeng itu tetap ada, hanya saja itu skupnya lebih kecil lagi. Kan mungkin susah juga ya untuk mengumpulkan banyak orang, kemudian dongeng itu lebih spesifik lagi di dalam keluarganya masing-masing. Kakeknya bercerita kepada anaknya, kepada cucunya, gini. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya sekarang itu antara budaya yang komunal dulu itu juga hilang, dan sekarang parahnya itu budaya di dalam keluarga sendiri itu mendongeng itu juga sudah mulai luntur kan. Masalahnya kan itu, karena sekarang lebih kompleks lagi. Waktu itu akhirnya lebih orang kemudian sempit lagi. Orang tua misalnya dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai petang ya. Kalau di kota-kota besar itu jam 9 malam itu baru pulang dari rumah, dari kantor. Pulang paling sampai rumah jam 11 atau 12 malam, lihat anaknya sudah tidur. Besok pagi-pagi harus sudah berangkat lagi, sehingga dongeng itu ya apa dikatakan hilang. Dongeng, ikon sastra lama ini telah memudar, menjadi warisan budaya yang tidak lagi dibudayakan. Berbagai faktor menjadi latar belakangnya. Pergeseran kehidupan sosial, kesibukan orang tua masa kini,
dan bergeraknya teknologi yang semakin maju, meninggalkan dongeng, sastra budaya yang syarat akan nilai kehidupan dalam lapisan-lapisan sejarah. Dongeng seni tutur pembawa sejuta kearifan ini tidak lagi kita temui di masa kini. Dongeng tidak lagi dekat dengan dunia anak-anak, tidak lagi menjadi sumber nilai kebaikan. Di manakah ia kini? Orang tua kita dulu ketika waktu kecil, budaya mendongeng itu ada di setiap rumah dan ada di setiap waktu malam menjelang kita tidur. Itu hampir rata-rata orang tua kita. Ya, sekitar 20 tahun yang lampau lah. 20 tahun ke belakang. Nah, mengapa sekarang bergeser atau mengalami kemunduran, luntur? Budaya mendongeng itu tidak lagi menjadi budaya yang dibudayakan, ya. Karena banyak hal, antara lain adalah pekerjaan orang tua sekarang dengan orang tua dulu itu berbeda. Kalau orang tua dulu cukup pergi ke sawah, pergi ke kebun, dia bisa makan dan cukup untuk menghidupi keluarganya. Jadi malam bisa santai dengan anaknya. Kalau sekarang, pekerja sekarang ada yang lembur sampai malam, ada yang kejar target. Jadi hasilnya orang tua pulang, anak sudah tidur, dan paginya anak belum bangun, orang tua sudah berangkat kerja. Nah, ini jadi tidak ketemu. Kemudian dengan berkembangnya teknologi, misal HP, TV, masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing. Satu keluarga, ayah, ibu, anak, mereka punya HP sendiri-sendiri, sudah asik dengan HP-nya masing-masing. Ya, jadi kedekatan itu, budaya mendongeng itu menjadi luntur, bahkan nyaris hilang. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, sebaiknya dengan adanya perkembangan teknologi, TV, HP, internet dan lain itu tidak mengganggu, tidak merusak budaya tutur, seni tutur untuk menyampaikan nilai-nilai positif kepada anak. Banyak sekali manfaat mendongeng itu, antara lain adalah biar anak lebih dekat dengan orang tua. Orang tua yang suka mendongeng kepada anaknya, dia akan lebih dekat, akan lebih dekat, lebih merasa nyaman dengan orang tua karena ada hubungan batin. Nah, orang tua yang tidak suka bercerita tentunya akan sedikit jauh dengan anaknya. Mengapa dongeng itu bisa mendekatkan anak dengan orang tua? Di situ ada sebuah alur atau main perasaan di dalam cerita itu. Ada senang, ada sedih, ada komunikasi di situ, ya kan? Misal orang tua menceritakan kesedihan, "Nak, coba itu sedih sekali. Apa yang kamu rasakan?" Nah, dari situlah akan terjadi harmonisasi dalam keluarga. Ayah dan ibu itu suka mendongeng kepada anaknya, sama-sama saling mengingatkan, maka akan terjadi keluarga terwujud, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengingatkan. Seperti itu. Bagi saya sendiri itu tidak hilang begitu saja, ya. Cuma mungkin belum terlalu dipublis secara akademik, tapi secara aplikatif itu banyak. Artinya dongeng itu diakui, tapi bukan sebagai karya sastra loh, ya. Itulah mungkin karena orang itu kemudian memandang dongeng itu bukan karya sastranya, tapi dongeng itu sebagai media performan